Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Hari ini kita akan masuk topik tentang dinamika Islam di Indonesia atau dinamika implementasi ajaran Islam di Indonesia. Artinya kita akan belajar bagaimana Islam sebagai sebuah ajaran ketika dipraktekkan oleh umat Islam, oleh masyarakat, ternyata melahirkan ragam, baik itu pemikiran maupun praktek keagamaan. Sampai mana keragaman itu bisa diterima dan sampai mana keragaman itu harus diambil garis pemisahnya. Baik, judul dari slide presentasi ini adalah dinamika implementasi ajaran Islam di Indonesia. Capaian pembelajarannya, yang pertama Anda diharapkan mampu memahami dan karena itu menjelaskan bagaimana membumikan ajaran Islam di Indonesia, bagaimana Islam itu dipahami dan dijalankan di Indonesia. Akan ada dua materi yang kali ini pengantar lebih umum. Pertemuan akan datang itu lebih spesifik bagaimana Islam di Indonesia. Yang kali ini saya memberikan gambaran dulu sebelum bicara Islam di Indonesia. Secara umum bagaimana perbedaan-perbedaan pelaksanaan ajaran agama Islam tidak hanya di Indonesia, tapi dalam sejarah perjalanan ajaran agama Islam. Meskipun pokok bahasannya itu bagaimana ragam pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia abad ke-20 saat ini, bagaimana menyikapi perbedaan dalam Islam, materi hari ini atau materi di slide ini khusus bicara tentang latar belakang dulu, gambaran dulu bagaimana Islam itu dipraktekkan oleh umatnya sejak masa awal Islam. Pertanyaan paling penting adalah apakah Islam mengakui kelompok-kelompok, ada berapa banyak, mengapa terjadi banyak kelompok, seperti apa tipologinya, bagaimana menyikapinya, itu yang paling penting. Sekarang saya beri gambaran dulu. Di materi ke-4 insya Allah kita sudah bicara tentang pokok-pokok ajaran Islam. Jadi Islam itu kalau diperes, kalau diambil pokoknya, itu sesungguhnya terdiri dari 3 ajaran utama. Yang pertama adalah ajaran tentang keyakinan, tentang iman atau akidah. Yang kedua ajaran tentang praktek keagamaan, ibadah, muamalah, itulah yang disebut dengan syariat. Dan yang ketiga tentang akhlak. Kalau Anda ingat ayatnya dulu adalah surat Ibrahim ayat 24-27. Nah, apa hubungannya antara pokok-pokok ajaran Islam tadi itu dengan munculnya aliran-aliran kelompok-kelompok? Jadi kalau ada orang berdiskusi bahkan sampai berdebat, mungkin juga hingga berselisih tentang masalah keimanan misalnya. Islam misalnya mengajarkan kepada kita rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Nah, di setiap bagian itu ketika ada
pemahaman yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, maka muncullah namanya kalam. Kalam itu omongan, perdebatan. Oleh karena itu nanti muncullah aliran kalam atau aliran teologi nanti. Saya ambil contoh. Ketika orang ditanya, orang Islam ditanya, Anda sukses, berhasil atau tidak? Apa faktor yang menentukan? Mungkin ada yang menjawab, ya faktornya usaha Pak, usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang hebat, usaha yang heroik, usaha. Maka Anda sedang memahami takdir sebagai sebuah keadaan yang Anda ubah sendiri. Tapi kalau ada yang menjawab pertanyaan tersebut bahwa saya sukses, saya hebat, saya berprestasi, saya mencapai pencapaian yang tinggi, atau mungkin sebaliknya, itu semua adalah karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sedang memahami takdir itu sebagai sebuah porsi yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Porsi tentang usaha Anda nggak ada artinya. Ini saja sudah melahirkan aliran kalam, aliran teologi yang bertolak belakang. Jadi ada orang yang hidupnya fatalistik, ya, ada orang yang hidupnya sangat bergantung kepada usahanya. Ini bab tentang iman kepada takdir, qada dan qadar. Bagaimana tentang iman kepada misalnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain? Nanti ada yang menyatakan bahwa, bukan hanya menyatakan, pernyataan itu berangkat dari keyakinan bahwa ada nabi lain selain setelah Nabi Muhammad SAW, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Jadilah kelompok itu namanya Ahmadiyah. Ini dalam hal akidah. Bagaimana dalam hal syariat menimbulkan aliran fikih mazhab? Dalam hal syariat, misalnya sholat subuh itu kunut atau tidak kunut, sholat tarawih itu 8 atau 20 rakaat, apalagi azan Jumat itu 2 kali atau sekali, dan persoalan-persoalan yang lain terkait dengan praktek beragama, praktek beribadah. Maka itu melahirkan namanya aliran fikih atau mazhab. Sementara yang terakhir bicara tentang akhlak, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebaik-baiknya. Yang paling utama sabar. Ada yang mengatakan, yang paling utama tawakal. Ada yang mengatakan, yang paling utama macam-macam. Maka yang demikian itu melahirkan nanti pribadi-pribadi dengan jalan spiritual yang sendiri-sendiri. Lahirlah namanya tokoh-tokoh tasawuf, para sufi, misalnya. Contoh pada masa klasik kalau dalam hal aliran teologi, ada namanya Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling kiri dan yang paling kanan itulah yang paling yang paling sering Anda dengar. Yang paling Anda dengar ya tentu saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang juga tidak kalah sering barangkali Syiah. Tapi yang lain-lain barangkali Anda kurang pernah dengar. Saya beri gambaran saja. Gambarannya nanti ya di slide berikutnya. Kalau dalam hal aliran fikih atau mazhab, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri, dan lain-lain. Ada banyak yang tidak bisa disebut semuanya di sini. Kalau dalam hal tasawuf, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Arabi, ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada Hasan Al-Basri,
ada contoh tokoh-tokoh yang lain maupun organisasi tasawuf yang disebut dengan tarekat, Naqsyabandi, Qadiriyah, Wahidiyah, macam-macam lagi. Nah, mengapa timbul kelompok aliran teologi tadi? Ya, kalau dilihat dari awalnya sih perselisihan umat Islam setelah Nabi wafat. Siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW? Kata pendukungnya Ali bin Abi Thalib, ya Ali lah. Yo sepupunya, ya mantunya, ya orang yang paling awal masuk Islam di kalangan para sahabat. Tapi sebagian lagi, oh enggak bisa, yang senior, yang gantikan imam sholat, yang gantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat saat sakit, tidak ada lain Abu Bakar. Di situ nanti muncul kelompok-kelompok. Awalnya politik, tapi kemudian bergeser ke paham teologi atau aliran kalam. Perbedaan pandangan keagamaan yang bersifat prinsip tadi yang saya sebut, ini takdir atau bukan takdir. Takdir itu yang seperti apa? Itu sangat prinsip nanti. Pengaruhnya sangat besar. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu saya tidak jelaskan di slide ini secara rinci. Yang jelas sampai sekarang misalnya saya ambil contoh Syiah itu pusatnya adalah di Iran, etnisnya adalah etnis bangsa Persia, ya, bangsa Persia. Perbedaan gaya hidup ini tidak saya jelaskan secara rinci ya. 2 saja yang paling awal nanti. Misalnya tadi itu, bagaimana status orang yang berdosa besar? Ini gara-garanya sederhana. Gara-garanya terjadi peperangan untuk memperebutkan hak sebagai pemimpin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin namanya. Sebagian orang Islam membunuh orang Islam yang lain karena itu perang. Ini tragedi peperangan antar Islam yang paling awal, termasuk paling awal. Nah, ketika seperti itu, terjadi pertikaian seperti itu, terjadi perselisihan peperangan antar umat Islam, antara Ali dan pasukannya, Muawiyah dan pasukannya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya masing-masing. Itu nanti ada kelompok ketiga yang tidak puas dengan dua-duanya, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap baik Muawiyah bin Abi Sufyan maupun Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang menjadi pilihannya dalam perundingan. Ternyata itu berakhir dengan terbunuhnya atau tewasnya Ali bin Abi Thalib oleh kelompok tersebut, meskipun sasaran yang lain meleset. Nah, pertanyaannya kemudian, bolehkah membunuh sesama muslim, apalagi pemimpin muslim, pemimpin umat Islam, khalifah seperti Ali bin Abi Thalib? Itu yang menyatakan boleh, dan pelakunya itu dengan tegas mengatakan Ali bin Abi Thalib sudah berdosa besar. Nanti dosa besarnya apa? Ya dosa besarnya dalam hal politik sebenarnya, tapi tidak perlu saya ulas rinci di sini, terlalu memakan waktu banyak. Sehingga bagi mereka, kalau memang ada orang Islam berdosa besar, boleh dibunuh. Sebaliknya, orang-orang yang membunuh ini, yang awalnya sebenarnya adalah pendukungnya Ali bin Abi Thalib, disebut dengan kelompok Khawarij, itu menjadi sasaran bagi pemerintahan yang sah, termasuk oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dan kelompoknya, untuk dilakukan pembersihan terhadap orang-orang seperti itu. Orang yang sudah membunuh Ali bin Abi Thalib dikejar habis. Terjadilah namanya perbedaan paham teologi. Bagi mereka, justru mereka orang-orang yang sudah membunuh Ali lah yang layak untuk ditumpas. Tapi muncul kesimpulan dari sebagian umat Islam, khususnya Khawarij tadi itu, bahwa
yang membunuh orang Islam yang berdosa besar itu boleh. Di situ tentu saja menimbulkan polemik. Sebagian besar umat Islam ya tidak bisa begitu, kan itu ya. Nanti itu ada hubungannya bagaimana Anda bisa memahami kok ada kelompok yang melakukan teror itu di situ. Jadi bagi mereka yang menjadi sasaran teror itu, terutama pejabat-pejabat, terutama kelompok orang tertentu yang dianggap paling berperan, itu adalah orang-orang yang berdosa besar, meskipun itu orang Islam. Baik, itu dalam hal dosa besar. Ini saat ini secara umum tadi saya menjanjikan memberikan gambaran, umat Islam itu secara aliran teologi terbagi menjadi dua kelompok besar, Sunni atau Ahlu Sunnah Jamaah dan Syi'i atau Syiah. Ya. Syiah itu kelompok dalam Islam yang tidak mau mengakui kepemimpinan setelah Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Anda ingat setelah Nabi Muhammad SAW ada Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab, setelah itu digantikan oleh Utsman bin Affan, setelah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, setelah Ali bin Abi Thalib digantikan Muawiyah bin Abi Sufyan dan keturunannya. Nah, bagi orang Syiah semua pemimpin itu ya, kecuali Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya tidak layak tidak diakui menjadi pemimpin umat Islam. Termasuk yang mendukung. Padahal yang mendukung inilah yang kemudian di belakang hari disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelompok besarnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan Ali, mendukung Ali habis-habisan, mengkafirkan selain Ali, maka itu disebut dengan Syiah. Itu yang bertahan sampai sekarang, itu dua kelompok besar itu. Kalau Anda lihat wilayahnya, yang paling banyak, yang paling besar di Iran, ada di sebagian Irak, ada di Yaman, ada di beberapa daerah di dunia Islam. Nah, kalau mazhab bagaimana? Kalau mazhab itu timbulnya pertama, Nabi boleh jadi malah memberi contoh yang beragam pada satu persoalan. Ya, Nabi pernah berwudu satu kali, Nabi pernah berwudu dua kali. Utsman bin Affan menyatakan Nabi berwudunya tiga kali. Dari situ kalau Anda tidak mengetahui asal usulnya, maka Anda bisa bersih tegang dengan orang yang berbeda pelaksanaan wudu dengan Anda. Misalnya Anda menggunakan cara wudu Nabi dengan mengusap atau mencuci, membasuh tiga kali dalam berwudu. Ketemu orang yang cukup sekali aja, Anda akan melihatnya dengan aneh. Karena apa? Anda nggak tahu. Padahal Nabi memberi contoh yang berbeda. Yang kedua, perbedaan informasi dari Nabi yang dapat diakses. Contoh hadis sahih, hadis dhaif. Kata sebagian kelompok nih sahih nih hadisnya, tapi sebagian yang lain ini dhaif nih. Kata sebagian yang lain ini dhaif tapi boleh dipakai, dan seterusnya. Itu membuat perbedaan pandangan, kesimpulan, pendapat, dan kemudian menimbulkan mazhab yang berbeda-beda. Yang ketiga, metodologi, cara dalam merumuskan hukum itu berbeda. Misalnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu cukup menyentuh saja. Anda menyentuh ya kaum perempuan padahal baru saja Anda wudu batal, begitu pula dia. Tapi kalau mazhab Hanafi beda. Itu yang membatalkan itu dia menggunakan metodologi yang berbeda, sehingga menurut dia yang membatalkan itu yang ada syahwatnya. Nanti yang lain berpendapat enggak begitu. Ya. Itu yang dimaksud adalah bukan menyentuh biasa tapi berjima, berhubungan suami istri. Nah, kalau tasawuf timbulnya apa? Ada banyak. Tapi secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua. Dari dalam ada, dari luar ada. Yang dari dalam apa? Ajaran agama Islam. Misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Anda hafal ayat itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Banyak orang akhirnya mendahulukan akhirat. Ya, tidak mementingkan dunia. Nah, jadilah kelompok-kelompok yang
kelompok-kelompok yang tidak tidak peduli dengan kehidupan dunia. Itu dari sisi ajaran Islam. Kondisi sosial politik yang carut marut, yang banyak konflik, itu akhirnya membuat sebagian besar umat Islam itu merasa jenuh dan tidak peduli dengan kehidupan dunia. Jadilah mereka itu kemudian pelaku-pelaku tasawuf. Kalau faktor eksternal banyak, ada pengaruh agama Kristen, misalnya di dalam ajaran Kristen itu orang itu menjadi lebih baik kalau dia itu tidak menikah, tidak bekerja dalam pengertian tidak ngurusi dunia, terus ngurusi masjid saja atau ngurusi gereja saja, ngurusi tempat ibadah, ya, membujang gitu ya. Ada pengaruh filsafat Pitagoras, filsafat Yunani. Siapa yang mengenali dirinya, dia pasti mengenali Tuhannya. Akhirnya orang menyendiri, berefleksi gitu ya. Ada juga pengaruh filsafat, pengaruh ajaran Buddha. Baik. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dan kelompok. Tadi sudah saya singgung sebagian contoh perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dan kelompok ini juga akan saya ulang lagi sebagai penegasan di materi selanjutnya. Tapi dari sedikit ulasan tadi itu, maka kita patut mengamati, membaca beberapa pernyataan dari para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Anda baca sendiri. Atau Imam Malik yang intinya sama, termasuk muridnya Imam Syafi'i yang juga menyatakan hal yang serupa, dan muridnya lagi Imam Ahmad bin Hambal yang juga kurang lebih sama. Intinya apa? Yang pertama, kalau kita berbeda pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya, sebisa mungkin kita kekeh dengan pendapatnya masing-masing terus merem gitu ya. Sebisa mungkin kita pelajari lagi Al-Quran, kita pelajari lagi Sunnah Rasul gitu ya. Sehingga nanti kita ketemu jalan keluar kalau kita menghadapi perbedaan dan perselisihan pendapat dengan orang lain. Yang kedua, kita jaga persatuan umat Islam. Surat Ali Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Allah, dan jangan berpecah belah. Dan yang ketiga, apabila perbedaan itu bersifat prinsip seperti yang tadi, yang terkait dengan akidah, maka kita harus berhati-hati dan harus mengambil sikap yang lurus tapi sekaligus tegas, mana yang menyimpang dan tidak menyimpang. Ya. Anda bisa membaca misalnya kriteria aliran sesat yang dibuat oleh MUI ada 10. Silakan cari dan baca. Dan kalau ada perbedaan itu bersifat furu seperti kunut, tidak kunut, azan Jumat, sholat tarawih dan sebagainya, Anda boleh mengambil pendapat sesuai dengan apa yang menurut Anda benar dan tidak perlu kemudian mengolok orang lain.